Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40. Masih faslun fi ahkamil luqatati. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Baris 10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waman iltaqata syai'an hakiron la yu'arifuhu sanatan bal yu'arifuhu zamanan yadunnu. Baris 10 dari bawah, di atasnya fa'ilam yajid sohibaha. Bismillahirrahmanirrahim. Waman iltaqata syai'an, dan barang siapa nemu sesuatu hakiron yang remeh, la yu'arifuhu sanatan, maka dia tidak mengumumkannya selama setahun, bal yu'arifuhu zamanan, bahkan dia cukup mengumumkannya pada satu masa, yadhunnu anna faqidahu, yang mana dia menyangka bahwa orang yang kehilangan benda yang remeh tadi, ya'rudu anhu, dia telah berpaling dari barang yang remeh tadi. Ba'da dzalika zamani, setelah lewatnya masa tersebut, masa diumumkannya barang temuan tadi. Titik. Masih melanjutkan fasal tentang temuan, ya. Barang siapa nemu barang, maka dia boleh membiarkannya atau mengambilnya. Kalau dia mengambil, maka tujuannya apa? Kalau supaya untuk dimiliki, maka kalau dia membuat pengumuman selama 1 tahun itu biayanya atas dia sendiri. Kalau untuk dijaga agar nanti apabila sewaktu-waktu pemiliknya itu datang, dia akan menyerahkan barang temuan itu, maka biayanya bukan dari dia. Kemarin begitu ya. Jadi kalau ada orang nemu barang, dia harus mengumumkannya selama 1 tahun. Setelah itu dia boleh memilikinya. Dengan catatan jika nanti sewaktu-waktu pemiliknya itu datang, dia harus mengganti.
Nah, itu sekarang masalahnya kalau bendanya itu remeh bagaimana Pak? Misalnya duit 500, misalnya duit 1.000 rupiah nemu di jalan, ya, sesuatu yang remeh. Ya kalau sekarang duit 500 atau 1.000 lah. Dimana duit 500 ini hampir-hampir kalau dibelanjakan itu tidak bisa untuk membeli, ya hanya dapat masako 1 bungkus atau micin 1 bungkus, permen 2 hiko. Nah ini sesuatu yang remeh. Nah kalau ada orang nemu benda yang remeh, maka dia tidak perlu mengumumkannya selama setahun, tapi cukup diumumkan selama apa? Selama sekira orang yang punya itu sudah tidak memikirkannya, enggak mencarinya lagi. Ya misalnya duit 1.000, nemu duit 1.000 ya diumumkan. Ya cuma sehari sudah cukup. Kemungkinan di hari kedua itu orang yang kehilangan duit 1.000 itu kan enggak mencari. Ya seandainya kita punya duit 1.000 hilang gitu kan, hari kedua itu sudah tidak ada keinginan untuk mencari, kan begitu. Karena dia sesuatu yang remeh. Nah kalau sesuatunya itu bernilai mahal, biar sampai 5 tahun pun dia tetap mengharap agar ketemu. Ya misalnya kehilangan motor. Kehilangan motor itu biar sampai 10 tahun, 20 tahun dia masih terkenang. Selalu mengharap itu suatu saat ketemu. Nah tapi kalau bendanya remeh, ya sehari 2 hari itu dia sudah berpaling. Kalau bahasanya itu ya'rudu anhu, berpaling itu ya sudah tidak ada rasa penasaran ingin mendapatkannya lagi gitu ya. Ya misalnya seperti duit 500, duit 1.000 gitu ya. Itu sama dengan ini. Kalau kita makan di warung, misalnya kita makan sate. Makan di warung sate 1 porsi 10 tusuk, kita makan tidak habis, masih sisa 3 tusuk. Itu prakteknya kita bayarnya tetap 1 porsi, misalnya 25.000. Jadi sisa sate yang tidak kita makan yang hanya 3 tusuk tadi, itu diambil sama pemilik warungnya boleh tidak? Tanpa permisi ke kita ya. Kita bayar sate 10 tusuk, makan, tahu-tahu tidak habis kita tinggal. Masih tersisa 3 tusuk, diambil sama pemilik warungnya. Itu boleh tidak? Ya, sate kita itu kan bukan sate dia, karena sudah kita bayar itu menjadi sate kita, makanan kita. Karena tidak habis diambillah sama pemilik warungnya, ya entah dimakan atau dijual kembali. Itu bagaimana hukumnya? Ini sama dengan ini. Say'un say'an hakiron. Waman iltaqata syai'an hakiron. Ya. Pada umumnya kalau orang makan sate 10 tusuk enggak habis, masih tersisa 2 tusuk atau 3 tusuk, itu umumnya sudah berpaling, sudah diikhlaskan lah begitu ya. Umpama itu diambil orang atau itu dimiliki atau gimana, itu kita sebagai orang yang sudah membayar sate itu tidak akan mempermasalahkan. Nah, berarti itu jawabannya boleh diambil sama pemilik warungnya. Kenapa? Karena orang yang sudah makan, yang sudah membayar tadi, umumnya dia itu sudah berpaling, sudah tidak memikirkan sisa sate 3 tusuk tadi. Itu diambil sama pemilik warungnya boleh, atau yang ambil orang lain. Jadi pas saya pernah ke Kalimantan ya, Rakornas Basnas di IKN itu, di sana itu ngeri ya, kita makan belum selesai tapi sudah kelihatan selesai. Jadi makanan itu sudah tidak kita lanjutkan lagi untuk dimakannya.
itu namanya anak-anak kecil apa ya, pengemis itu sudah nyerbu meja kita. Ini sudah di sana pemandangannya sudah seperti itu. Jadi kita makan itu belum bayar, belum keluar dari warung itu anak-anak kecil pengemis itu sudah berebut nyerbu meja kita. Orangnya masih di situ. Ya, belum keluar, belum bayar itu sudah diambil, sudah jadi rebutan anak-anak kecil ya. Jadi, kemarin pengalaman di Kalimantan seperti itu. Jadi agak-agak menakutkan. Itu sama orang warungnya cuma hehehe, cuma begitu. Ya karena itu sudah apa ya, sudah setiap harinya seperti itu ya, akhirnya enggak dibiarkan begitu ya. Nah itu bagaimana hukumnya? Ya boleh atau halal, karena apa, secara umumnya kebiasaan kita makanan yang sudah tidak kita makan itu kita sendiri sebagai orang yang memakannya itu kita menganggapnya itu sisa yang sudah tidak ada rasa lagi bagi kita untuk memilikinya. Man iltaqata syai'an hakiron. Tetap diumumkan, tetapi tidak sampai setahun. Selama apa? Ya selama melihat nilai barang yang hilang itu. Kalau misalnya duit 5.000 ya mungkin sehari 2 hari. Kalau misalnya itu duit 50.000 mungkin sebulan mengumumkannya itu. Kira-kira kalau orang kehilangan duit 50.000 itu 2 bulan itu dia masih agak-agak, wah sayang punya duit 50.000 hilang begitu ya. Tapi kalau sudah lama berjalannya waktu 2 bulan 3 bulan dia sudah ya'rudu anhu, sudah berpaling, sudah tidak menginginkan lagi. Nah ini adalah cara syariat, cara agama Islam melindungi kekayaan kita, melindungi harta kita. Bagaimana agama itu menjamin apa yang dimiliki oleh umatnya itu tidak mudah lepas darinya, tidak mudah diambil orang lain. Ya, misalnya kita punya duit, sudah capek-capek bekerja, dapat duit hilang. Ya entah itu faktor lupa, faktor kecelakaan atau apa, hilang duit itu. Nah ini kalau tidak ada undang-undang ini, maka orang yang nemu itu akan dengan seenaknya, wah nemu rezeki, misalnya 2 juta begitu ya. Nah tetapi tidak begitu ya, agama melindunginya dengan cara kamu boleh memilikinya setelah mengumumkannya selama setahun. Ya, supaya apa ya, supaya kita sebagai umat Islam ini merasa tenang, ya, merasa tenang menjadi seorang muslim di mana keselamatan hartanya itu dilindungi oleh agamanya. Titik. Fa ilam yajid sahibaha. Apabila seseorang yang nemu barang tadi tidak mendapatkan pemiliknya, kita nemu barang terus pemilik barang itu tidak ketemu, ba'da ta'rifiha sanatan, setelah mengumumkannya selama setahun, kana lahu ayyatamallakaha, maka boleh baginya untuk memiliki benda yang dia temukan tadi, bisarti domani, dengan syarat mengganti. Fa'ilam yajid sahibaha ba'da ta'rifi hasanatan kana lahu ayyatamallakaha bisarti doman. Apabila orang yang nemu barang tadi tidak ketemu dengan pemiliknya setelah diumumkan setahun, maka dia boleh memilikinya dengan catatan atau dengan syarat dia nanti mengganti. Bisarti domanilaha, dengan syarat mengganti kepada benda yang dia temukan tadi.
Misalnya nemu HP, diumumkan selama setahun, tidak ada orang yang muncul yang mengklaim sebagai pemilik HP itu, maka boleh dimiliki. Nah, boleh dimiliki. Setelah dimiliki misalnya dijual. Dijual terus duitnya ini dibelanjakan untuk membeli makanan dan lain sebagainya. Tahu-tahu beberapa waktu setelah itu pemiliknya itu muncul. Saya yang kehilangan HP dengan ciri-ciri seperti ini, seperti ini. Oh iya, memang kemarin saya nemu HP itu, tetapi karena sudah saya umumkan selama 1 tahun, Bapak tidak muncul-muncul, sudah saya jual. Ya berarti sekarang dia harus mengganti. Jadi setelah dia setahun boleh memilikinya, artinya itu halal. Halal baginya untuk, ya misalnya kalau itu dijual terus dibelikan makanan, makanannya dimakan, itu halal. Begitu ya maksudnya. Hanya kalau nanti pemiliknya itu muncul, dia harus mengganti. Wala yamlikuha al-multaqitu bimujarrodi mudiyis sanati. Dan orang yang nemu barang tidak bisa memiliki barang yang dia temukan hanya dengan lewatnya masa 1 tahun. Bala Buddha min lafdin, tapi tidak bisa tidak, harus ada ungkapan, harus ada lafadz ya dulu alat tamaluki yang menunjukkan pada kepemilikan. Kata malaktu hadhil luqatata, misalnya kalimat tamalaktu hadhil luqatata. Tamalaktu, aku memiliki hadhil luqatata, pada benda temuan ini, titik. Orang yang nemu barang setelah lewat 1 tahun, ya setelah diumumkan selama 1 tahun, itu dia kalau ingin memiliki benda temuannya, dia harus ngomong, dia harus mengungkapkan, misalnya dengan kalimat tamalaktu hadhil luqatata, benda temuan ini sekarang aku miliki, benda temuan ini sekarang menjadi milikku, atau kalimat-kalimat yang lain yang kalimat itu menunjukkan bahwa dia memiliki atau dia ada pengambil alian kepemilikan pada benda yang dia temu. Jadi harus ngomong. Tidak bisa hanya berdiam diri setelah lewat 1 tahun terus itu otomatis menjadi miliknya, begitu tidak bisa. Harus ada ungkapan tamalaktu hadhil luqatata. Nah, itu hari ini undang-undangnya begitu. Dia harus ngomong benda ini saya miliki. Nah, itu ya. Fa in tamalakaha, apabila seseorang memilikinya, wa dhahara malikuha, dan kemudian jelas siapa pemiliknya, wa hiya baqiyatun, kemudian benda yang ditemukan tadi masih utuh, wattafaqo ala raddi ainiha, kemudian 2 orang itu bersepakat untuk mengembalikan pada benda temuan tadi, au badaliha, wattafaqo ala raddi ainiha au badaliha, atau gantinya benda yang ditemukan tadi, fal amru fihi wadihun, maka masalah di dalam masalah ini jelas.
apabila ada orang yang sudah memiliki benda temuan, setelah dimiliki pemiliknya muncul, bendanya masih ada, kemudian dua orang itu sepakat untuk mengembalikan bendanya, ya sudah, berarti jelas. Atau keduanya sepakat mengganti, atau keduanya sepakat untuk dikembalikan gantinya, ya maka masalah itu jelas gitu ya. Jadi misalnya saya nemu HP, sudah saya umumkan selama 1 tahun, terus saya miliki. Nah, HP ini karena nggak ada yang ngambil, sekarang saya miliki, menjadi milik saya. Tahu-tahu besoknya pemiliknya itu datang, saya yang kehilangan HP. HP-nya merek ini, warnanya hitam. Nah, bendanya itu masih ada, HP-nya masih ada di tangan saya. Terus saya dan pemiliknya itu sepakat untuk, ya sudahlah HP itu yang diambil, ya sudah, berarti nggak ada masalah. Atau misalnya pemiliknya dengan saya, orang yang nemu ini sepakat untuk gantinya saja. Nah, misalnya diganti benda apa begitu ya. Yang jelas itu kedua orang ini antara pemilik dan penemu sepakat apakah mengembalikan bendanya atau gantinya. Ya misalnya ganti duit saja 500.000, ya sudah ganti 500.000. Karena apa? Karena ya itu tadi undang-undangnya bisa tidoman, sewaktu-waktu nanti pemiliknya itu muncul, dia harus mengganti. Nah itu ya, sekarang misalnya pemiliknya muncul terus minta ganti 1 juta, ya sudah diganti 1 juta. Ya kalau begitu maka enggak ada masalah. Fal amru fihi wadihun. Fa'in tanaza'a, apabila dua orang itu saling berselisih, fatolabaha al-maliku, maka pemilik barang itu menginginkan bendanya, wa arada al-multakitu al-udula ila badaliha, sementara penemu barang menginginkan untuk berganti ke gantinya atau pindah ke gantinya. Ujiba al-maliku fil asohi, maka menurut kaul asoh yang dikabulkan adalah permintaan malik, pemilik benda. Titik. Nah sekarang kalau pemiliknya muncul, terus pemiliknya itu menginginkan HP itu, nah, berhubung HP-nya itu masih ada, ya sudah sini bang kembalikan HP itu. Nah saya sebagai orang yang nemu nggak mau, saya nggak mau mengembalikan HP itu, saya pengennya diganti pakai uang saja. Jadi dua orang ini berselisih. Yang pemilik HP menginginkan dikembalikan dalam bentuk HP, saya sebagai orang yang nemu HP menginginkan gantinya HP, misalnya uang 1 juta. Nah kalau berselisih begini bagaimana? Maka yang menang adalah pemilik HP, maka dikembalikan dalam bentuk HP-nya tadi menurut qaul asoh. Wa in talifat al-luqatatu ba'da tamallukiha, apabila luqatohnya itu rusak setelah dimiliki, goroma al-multakitu mislaha, maka dia mengganti pada sesamanya benda tersebut, ingkanat misliyatan, apabila memang dia berbentuk benda yang ada padanannya. Au qimataha, atau dia mengganti harganya benda temuan itu, ingkanat mutaqawwamatan, kalau memang itu bendanya adalah benda yang ditaksir harganya.
Yaumat tamalukilaha, di hari dia memiliki pada benda yang dia temukan. Titik. Nah, sekarang kalau bendanya rusak bagaimana? Setelah saya miliki, misalnya saya nemu sepeda kertangin. Saya nemu sepeda kertangin, sepeda ontel. Setelah 1 tahun saya umumkan pemiliknya nggak ada yang muncul, kemudian saya miliki. Setelah saya miliki rusak. Nah, begitu setelah saya miliki rusak, bagaimana? Goromal multaki itu mislaha, maka orang yang nemu itu mengganti pada sesamanya atau mengganti harganya. Nah, sekarang benda yang ditemukan itu bentuknya apa? Kalau dia misli, ya diganti misli. Kalau dia mutakowam, ya diganti kimahnya. Nah, sekarang bendanya ini, benda yang modelnya bagaimana? Apakah benda yang diganti bentuknya itu ada padanannya, ataukah dia adalah benda yang ditaksir harganya? Enggak ada padanannya. Karena enggak ada padanannya, maka ditaksir harganya. Nah, setelah saya miliki, karena itu benda antik, enggak mungkin lagi mendapatkan benda seperti itu. Misalnya ada sepeda ontel peninggalan zaman Belanda rusak, patah, misalnya itu ada bagiannya yang patah, maka ya di harga-harga ditaksir harganya berapa. Oh, ini 500.000. Nah, ya berarti gantinya 500.000. Satu lagi. Nah, yang dijadikan ukuran itu adalah di hari dia memiliki. Ya, misalnya benda temuan tadi saya miliki di bulan Januari. Di bulan Januari saya miliki atamaluk, proses memiliki benda temuan tadi, itulah yang dijadikan patokan harga di bulan Januari itu berapa. Nah, itu ya. Bukan di waktu munculnya pemiliknya. Misalnya pemiliknya itu baru muncul bulan September. Ya, dari Januari sampai September ini kan lama. Nah, terus harganya itu berapa? Ya, yang dilihatnya di bulan Januarinya. Oh, dulu di bulan Januari harganya itu masih murah, misalnya 1 jutaan, ya ada berarti 1 juta. Walaupun di bulan September itu harganya lagi mahal-mahalnya 5 juta misalnya. Nah, yang dijadikan acuannya adalah di bulan terjadinya proses memiliki benda temuan. Ya, misalnya dimilikinya di bulan Januari, ya berarti di bulan Januarinya. Wa in talifat alukotatu wa inna kosot, dan apabila benda temuannya itu menjadi berkurang, biaibin, itu bukan goin ya, ain itu biaibin, disebabkan karena adanya cacat, falahu akhduha, maka bagi pemiliknya boleh mengambil benda temuannya tadi ma'al arsi, besertaan dengan ganti rugi, fil asohi, menurut kaul asoh. Wa inna kosot biaibin, apabila benda temuannya tadi menjadi berkurang disebabkan karena adanya aib, ya, falahu akhduha ma'al arsi, maka diperbolehkan baginya mengambilnya besertaan dengan ganti ruginya menurut kaul asoh. Ya, misalnya sepeda ontel ini sekarang posisinya dia rusak, misalnya rantainya putus, misalnya bannya meletus, ya, setelah pemiliknya itu muncul barangnya rusak. Terus bagaimana?
ya sepedanya itu diambil sama pemiliknya besertaan dengan dia minta ganti rugi. Ya, sekarang ban sepeda itu misalnya harganya 150.000, ya sambil minta ganti 150.000. Sepedanya diambil sama pemiliknya besertaan dengan ganti bannya yang meletus 150.000 atau ganti rantainya yang putus 50.000 misalnya. Bendanya diambil plus ganti barang yang rusak tadi. Kalau barangnya rusak disebabkan karena aib, dia boleh mengambilnya besertaan dengan gantinya. Fil asohi menurut kaul asoh. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi halqiku lihimi maulaya sholli sallim daiman abada ala habibika khairi halqiku lihimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.